Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang memadu gerak dengan sub-pokok bahasan waktu dan tinggi maksimum suatu objek ketika ditembakkan atau dilemparkan ke atas yang membentuk sudutnya tertentu. Oke, untuk selanjutnya ikuti pembahasannya. Waktu di titik tertinggi dan tinggi maksimum ya suatu benda ketika dilemparkan atau ditembakkan ke atas. Ya, oke. Ini adalah PowerPoint yang pernah dibahas di video sebelumnya ya. Oke. Sebuah benda atau peluru dilemparkan atau ditembakkan dengan kecepatan tertentu ya, misalkan V0, ya, sudut elevasinya adalah theta. Kemudian suatu saat benda ini melewati titik ini sehingga kecepatannya taruh saja kita sebut Px terhadap x terhadap y kita sebut Vy ya. Ini resultannya adalah V. Kemudian ini koordinatnya x terhadap sumbu y berarti x terhadap sumbu x kita sebut y ya. Nah, suatu saat bergerak lagi ya. Jadi nanti lintasannya begini ya, ke sini. Nah, ini Vx. Ingat ini Vx itu dimanapun partikel itu berada, ada benda itu bergerak tetap sama ya karena GLB. Kemudian ini sumbu y kecepatannya kita sebut Py ya. Nah, waktunya sampai di sini kita sebut TB atau apa sajalah yang penting beri notasi supaya tidak tertukar. Nah, tadinya tingginya adalah Y. Sekarang tingginya kita sebut H maksimum atau Y maksimum. Boleh ya. Boleh Y maksimum, boleh H maksimum ya. Oke. Nah, sekarang waktu di titik tertinggi bagaimana? Ketika sebuah benda atau sebuah peluru atau apa saja proyektil ya, proyektil itu macam-macam. Dilemparkan atau ditembakkan atau digerakkan dengan kecepatan tertentu dan membentuk sudut theta, theta ini, maka suatu saat akan mencapai titik tertinggi. Nah, ketika mencapai titik tertinggi, ini aturan yang paling penting adalah bahwa kecepatan di titik tertinggi untuk sumbu y, ya, untuk sumbu y itu sama dengan 0 ya. Sedangkan Vx ya, dimanapun berada itu konstan. Nah, maka berlaku bahwa persamaannya diambil dari sini. Pi sama dengan V0 sin theta min G kali T. Nah, kemudian karena pi y-nya atau kecepatan terhadap sumbu y sama dengan 0, maka ini boleh disusun lagi ya. Min G kali T. Nah, ya, ini paling penting. Aku suka digunakan pertanyaan nih. Ini pindah ruas G-nya, G kali T itu sama dengan V0 kali sinus theta ya. Maka diperoleh bahwa T sama dengan V0 kali sinus theta per G ya. Kita perbaiki lagi ya. Misalkan ini A, ini posisi awal A, ini kita sebut B, ini kita sebut C, ini D ya. Jadi nanti waktu dari A ke B itu memerlukan T sama dengan V0 sin theta per G atau bernotasi sesuai dengan titik ini. Nah, nanti TB ya. Ini bisa B, bisa C, bisa apa saja yang penting di titik tertinggi. Nah, ini V0 ya. Sin theta per G ya. Gitu. Nah, itu waktu di titik tertinggi atau waktu mencapai ketinggian maksimum. Nah, sekarang bagaimana tinggi maksimumnya? Nah, tinggi maksimum kita cari dari persamaan yang ini. Y sama dengan V0 ya. Sin theta
kali T min ya, setengah G T kuadrat. Nah, ini ganti ya notasinya, misalkan H maksimum. Sama sih, tetapi walaupun tidak diganti. Nah, ini pin 0, sinus theta, T-nya ganti dengan ini, ya. Berarti pin 0 sinus theta, ya, per G, kurung ya, min setengah G, ya, kurung pin 0 sin theta per G, terus kuadratkan ya. Nanti dikalikan ke sini. Nah, nanti diperoleh pin 0 kuadrat ya, sinus kuadrat theta ya, per G. Nah, min setengah G. Nah, ini kuadratkan pin 0 kuadrat sinus kuadrat theta per G kuadrat ya. Coret ini. Nah, nanti perolehan ini pin 0 kuadrat ya, min bukan min, sin theta kuadrat ya per G. Nah, dikurangi setengah ya, pin 0 kuadrat sinus kuadrat theta per G. Nah, ini mirip dengan X dikurangi setengah X. X dikurangi setengah X, hasilnya setengah ya. Berarti boleh ditulis H maksimum ya. Nah, itu begini. Nah, berarti pin 0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G gitu ya. Nah, ini rumus atau persamaan untuk mencari tinggi maksimum ya. Nah, contoh ini sinnya. Nah, ini contoh ya. Misalkan sinus 30 itu hasilnya setengah. Nah, kalau sinus kuadrat 30 itu hasilnya dikuadratkan ya. Berarti ini 1/4. Seperti itu ya. Nah, bukan 30 aja yang dikuadratkan, tapi hasilnya yang dikuadratkan. Itu ya. Kalau menemukan soal seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini ada soal peluru ditembakkan. Ini anggap peluru ya. Nah, sudutnya adalah 60 derajat. Kecepatannya 100. Ya, tuh. Nah, ini PowerPoint yang tadi. Saya percepat saja ya, biar cepat ininya. Nah, dipercepat saja. Nah, sekarang waktu di titik tertinggi. Ketika mencapai titik tertinggi, ketika mencapai titik tertinggi, maka berlaku persamaan yang ini, yang tadi, yang telah kita turunkan. Nah, berarti T sama dengan ya, atau misalkan ini B ya, terserahlah. Ini B, ini TB ya. Nah, ini V0 sinus theta per G ya. Nah, tinggal masukkan nilainya, ini gampang. Itu kecepatannya, nah, boleh diketahui 100, ini sudutnya adalah 60, ya boleh deh. Atau kita lihat saja dari sini. Ini 100 kalikan sinus 60 ya per 10. Coret ya. G-nya ambil 10, jangan susah-susah. Jadi 10, nah, sin 60 berarti ini setengah akar 3. Berarti ini 5 akar 3. Jadi peluru pada saat mencapai titik tertinggi itu perlukan waktu 5 akar 3 sekon gitu. Nah, sekarang bagaimana tinggi maksimumnya? Nah, tinggi maksimum kita gunakan rumus yang tadi, yaitu H maksimum ya. H maksimum ini berarti pi 0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Nah, ini pi 0 kuadratnya berarti 100 kuadrat. Nah, sinus kuadrat sin kuadrat 60 ya per 2 kali 10. Nah, nanti diperoleh
10 pangkat 4 ya. Nah, ini setengah akar 3. Ini setengah akar 3 kuadratkan per 20 ya. Nah, di sini ada 10 pangkat 4. Berarti 10 pangkat 4 itu berarti 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Nah, kalau dibagi 20 kan berarti 10 pangkat 2 kan bagi 25. Berarti 5 ya. Nih. 5 kali 10 pangkat 2 atau 500. Nah, kalikan 3/4 ya. Nah, setengah akar 3 kan 3/4 kalau dikuadratkan. Nah, jadi nanti diperoleh bahwa tinggi maksimum nih 500 bagi 4 saja udah 125 ya. 125 kalikan 3 berarti 375 ya. 375 meter. Jadi tinggi maksimum yang dicapai peluru saat di titik tertinggi ya. Ya maksudnya 375 meter. Oke, itu cara kerja dari soal ini. Ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Nah, ini masih PowerPoint yang tadi kita gunakan terus. Nah, percepat saja ya. Nah, ini ada soal nih. Soalnya seharusnya duluan, tapi nggak masalah. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 53. Nah, nanti di sini kalian boleh melalui tahap ini. Misalkan ya diketahui, gitu ya. Diketahui ya. Kecepatan awal itu 100 ya per sekon. Kemudian sudut elevasinya 53 derajat. Kemudian waktunya di situ kebetulan 2 detik ya. Nah, ini soal sudah aplikasi secara umum ya. Bebas ya, tidak menuju ke misalkan ya titik tertinggi, tinggi maksimum. Nah, di sini udah posisi ya, posisi peluru dari ketiga balik kembali lagi ke awal ya. Untuk mengingatkan kembali. Nah, pertanyaannya di sini berapa X ya? Berapa Y? Koordinatnya berapa ya? Posisi itu koordinat ya. Nah, kita jawab dengan ini. X sama dengan ya, pi 0 sinus theta kalikan T ya. Ini berarti 100. Ini sinus 53 kalikan 2 ya. Boleh langsung ini 200 ya. Kalikan 4/5 ya. Nah, ini dibagi 5 saja udah 40. 40 berarti kalikan 4 berarti 160 meter ya. Dari posisi terhadap sumbu Y atau sumbu X ya. Terhadap sumbu X sudah bergerak sejauh 160. Sedangkan untuk sumbu Y kita gunakan yang ini. Pi 0 sinus theta kalikan T min setengah G T kuadrat. Berarti ini 100 kalikan sinus 53 kalikan 2 dikurangi setengah, ambil 10 aja, kali 2 kuadratnya. Nah, ini berarti 200 kalikan 4/5 ya. Ini 2 kalikan ke sini. Udah. Ini bisa dicoret dengan ini. 1 berarti 20. Ini coret ya. Ini 160 yang tadi ya. Oke, ini ada kesalahan di sini. 160 dikurangi 20. Berarti ini 140 meter. Nah. Ini maaf nih, bukan sin, tapi ini cos ya. Oke, kita ganti saja. Maaf nih. Ya. Ini berarti pakai cos ya. Cos theta. Ya. Cos theta berarti ini cos 53. Nah, ini berarti 3/5 kalikan 2 ya. Nah,
Nah, jadi jawabnya ya, jawabnya nih 3/5, 4 ini bahasanya 40 kali 6 berarti 200. Apa tadi dulu lihat. 100 ini duanya dibuang ya. Duanya buang. Ini belepotan nih. Nah, ya, berarti 200/5 kali 3 berarti 120 itu. Ya. Ini 120. Maaf nih, ada kesalahan. Meter. Jadi koordinatnya atau posisinya ketika detik kedua itu 120, gitu ya tulisnya 120,140 ya meter ya. Gitu. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 2. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini sama ya, 53 derajat. Nah, boleh diketahui langsung seperti ini. Nah, ini diketahui ya, sudut elevasinya 53, kemudian kecepatan awalnya 200 ya, meter per sekon, kemudian waktunya di sini kebetulan 3 sekon. Nah, pertanyaannya tentukan posisi sama seperti yang tadi ini, cuman beda kecepatan. Nah, X, Y-nya berapa ya? Nah, kita jawab untuk sumbu X ya. Sumbu X. Nah, berarti X sama dengan V0 cos theta kalikan T. Nih, V0-nya berarti 200 ya. Jangan bosan dengan soal yang diulang-ulang, yang mirip ya. Cos 53 kalikan 3. Bedanya cuma di V0 dan waktu. Nah, ini berarti 600 ya. Kalikan 3, ini berarti 3/5 ya. Ini bagi 5 berarti 120. Ya. Ini kan 60 bagi 5 kan 12. Berarti 120. 120 kalikan 3. Berarti 360 meter. Itu posisi terhadap X. Nah, sekarang sumbu untuk sumbu Y ya. Kita gunakan yang ini yang tadi. Apakah? Nah, ini hitung-hitung belajar rumus saja. Belajar menghafal rumus. Sinus theta kalikan T min T kuadrat. Nanti diperoleh bahwa V0-nya 200 ya. Kemudian ini sinus 53 kalikan 3 min setengah kali 10 kalikan 3 kuadratnya. Nah, ini 600 ya. 600 kalikan 4/5 dikurangi 5 kali 9 ya. Nah, ini berarti dengan ini 120 berarti 480 ya. Dikurangi 45. Nah, ini jawabannya di 435 meter. Jadi posisi ketika itu, posisi ketika itu X, Y sama dengan 360,435 meter ya. Itu contoh-contoh soal ya untuk posisi tinggi maksimum waktu di titik tertinggi. Nah, ini hitung-hitung kita belajar dan menghafal rumus kemudian mengaplikasikannya ke dalam perhitungan sebuah soal. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal seperti ini. Bola dilempar ke atas dengan sudut elevasi 60 derajat. Nah, ini mulai agak bervariasi ya. Nah, tapi tetap saja ini rambu-rambunya seperti ini. Nah, sekarang begini. Diketahui itu sudut elevasi 60 derajat.
Nah, setelah 2 sekon, bola tersebut mencapai titik tertinggi. Nah, berarti ini di titik tertinggi 2 sekon. Nah, kalau digambarkan kayak begini. Nah, ini maaf nih gambarnya jelek ya. Nah, tuh. Nah, nyampe di titik ini, ya, di titik ini px. Nah, itu waktunya adalah 2 sekon. Nah, ditanyakan ininya berapa ya? Berapa? Nah, di sini belum ada nih V0-nya. Jadi kalian cari dulu V0 ya. Nah, sebab ditanyakan H maksimum berapa. Untuk mencari H maksimum kita perlu V0 ya. Jawab ya. Nah, jawab. Nah, gunakan rumus yang waktu di titik tertinggi. V0 sinus theta ya. Per G. Nah, ini kan 2. Nah, ini kan 10. Dah, ini pi 0. Nah, sinus 60 derajat. Ini kalikan ke sini. Berarti 20 ya, kalikan ke sini. Sama dengan pi 0 kalikan setengah akar 3. Nah, sekarang kiri kanan kali akar 3 ya. Nah, nanti hasilnya 20 akar 3. Nah, kemudian yang ini ya, yang ini, setengah kalikan 3 ya. Kan akar 3 kali akar 3, 3. Akar 3 kali 20, 20 akar 3. Nah, kiri kanan lagi nih. Supaya gampang. Kalikan 2. Berarti 40 akar 3. Nah, ininya hilang kan, habis. Tinggal 3 pi 0. Nah, maka pi 0 sama dengan 40 akar 3 ya. Akar 3 per 3. Nah, itulah kecepatan awal bola ya ketika dilemparkan. Nah, karena di sini sudah ada V0, maka kita cari tinggi maksimumnya berapa. Nah, tinggi maksimum. Nah, ini mulai variasi ini soal. Maka tinggi maksimum gunakan rumusnya H maksimum ya, H maksimum itu V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Nah, ya, P0-nya yang barusan kita hitung. Nah, kalau dikuadratkan nih, itu 1600 ya, kalikan 3 per 9 ya. Nah, coret nih. Berarti P0 kuadrat itu 1600 ya, per 3. Udah, masukkan sini. 1600 ya, per 3. Atau kita hapus dulu lah, ini jelek kelihatannya. Nah. 1600 ya, per 3 teman-temannya kalikan. Nah, di sini sinus 60 kuadrat berarti tulis aja dulu sin kuadrat 60 ya per 2 kali 10 ya. Nah, kalau sudah bisa tidak perlu begini, langsung aja. Nah, ini 1600 ya. Nah, per 3-nya ke bawah kan. Kemudian dikali 20. Nah, yang ini sinus 60 kan berarti kalau dikuadratkan begini. 3/4 ya. 3/4. Kalau di luar begini aja lah. Sinus kuadrat 60. Ini setengah akar 3. Kemudian hasilnya dikuadratkan. Nah, maka sinus kuadrat 60 itu 3/4 ya. Nah, gitu kan. Nah, 3-nya coret dengan ini. Berarti 1600 ya per 20. Nah, 4-nya ke bawah kan? 4. Ini berarti 80 kan? 80, ini 1600. Nah, ini tinggal coret dengan ini. Nah, hasilnya berapa? 1600 dibagi 80. Berarti 20 meter. Ya, gitu. Tuh jawaban untuk soal yang ini variatif.
Nah, nanti suatu saat kita akan membahas soal-soal yang variasi ya. Nah, sekarang ini hanya mengenal saja. Oke. Nah, next. Cukup sekian pembahasan tentang waktu di titik tertinggi dan tinggi maksimum ya. Next video waktu dan jarak maksimum ya. Nah, ini levelnya beda-beda. Nah, jika video ini bermanfaat untuk kalian ya, tinggalkan pesan Anda ya, like, comment, subscribe ya. Kalau yang belum gabung, supaya nanti kalian dapat mengikuti video-video selanjutnya. Oke, mohon maaf ada kesalahan ya dalam penampilan ini ya, terutama dalam tulisan karena belum melihat pakai drawing tab ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.